Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vipi Metrisya Saragi dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Riau Kepulauan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep kepribadian beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 3 konsep pendekatan psikologi kepribadian, yaitu neopsikoanalisis, behavioristik, dan humanistik, serta kaitannya dengan bimbingan konseling. Nah, yang pertama, pendekatan psikoanalisis. Nah, di dalam teori psikoanalisis ini merupakan pengembangan dari psikoanalisis Freud, di mana lebih menekankan pengaruh sosial dan budaya terhadap kepribadian. Tokoh pentingnya adalah seperti Erik Erikson, Karen Horney, dan Alfred Adler. Kepribadian yang dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, hubungan sosial, konflik psikososial sepanjang kehidupan. Nah, di kasus yang pertama tentang psikoanalisis dari kasus pembulian siswa SD di Bekasi, pembulian yang berujung petaka. Nah, di mana pembulian ini diartikan dengan kata adalah seseorang yang melakukan perbuatan menyakiti atau mengintimidasi terhadap seseorang yang dianggap rentan, baik dari segi kepribadian, kekurangan, hingga kelebihan yang dimilikinya. Pembulian merupakan hal yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Di bulan November tahun 2023 dihebohkan dengan mencuatnya pemberitaan pembulian yang dialami oleh seorang siswa SD kelas 6 di Tambun Selatan. Nah, di siswa SD ini yang berinisial F mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari temannya saat bersama-sama ingin jajan di luar sekolah. Ketika dari belakang oleh temannya berjalan menghampiri penjual jajan kaki. Saat sedang berjalan menghampiri penjual jalanan, kaki F diselengket dari belakang oleh temannya yang berinisial L dan mengakibatkan F terjatuh dengan posisi dengkul menghantam aspal terlebih dahulu. Setelah itu, F mendapatkan perkataan olok-olokan hingga ancaman yang dilontarkan oleh teman-temannya. Atas dasar itu, F menjadi enggan untuk bercerita kejadian pembulian yang dialaminya kepada guru maupun orang tuanya. Nah, setelah kejadian di bulan November, di bulan Oktober ternyata hal yang dilakukan oleh pembuli mengselengket temannya berujung membuat si F harus diamputasi di bulan Oktober 2023. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Si F yang tidak mau bercerita ke orang tua, bahkan ke guru, mungkin ke temannya yang mungkin dia percaya, membuat dia akhirnya tetap terbuli, tetap diancam oleh teman-temannya yang suka menyakiti dia, dimana si pembuli ini akan merasa dirinya semakin terobsesi untuk menyakiti si temannya si F tadi yang memiliki kelemahan. Nah, di dalam teori psikoanalisis, manusia dianggap sebagai makhluk yang kompleks dengan berbagai lapisan kesadaran dan tidak sadar. Terdapatnya beberapa karakteristik manusia komunikasi dalam segi psikoanalisis antara lain id, di mana id ini adalah hawa nafsu, bagian tidak sadar dari kepribadian yang didominasi oleh keinginan dan naluri dasar. Ini mencakup dorongan biologis dan juga insting-insting dasar. Nah, yang kedua itu ada ego yang mengontrol, bagian yang berusaha memediasi antara id dan realitas eksternal. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas dan mencoba memuaskan keinginan-keinginan id secara realistis. Nah, yang ketiga itu adalah superego. Superego ini adalah moral, norma-norma internal yang ada dari dalam diri kita, dan ideal-ideal yang dimiliki individu. Superego berfungsi sebagai suara hati nurani dan mencerminkan norma-norma sosial yang kita terima. Nah, era kaitannya lapisan-lapisan sadar,
dan tidak sadar manusia seperti ego, dan superego tersebut dengan perilaku seseorang. Contohnya pada kasus perundungan yang barusan kita bahas di Bekasi. Dalam kasus ini, nafsu menjadi alasan dasar mengapa pelaku yang berinisial menyelengket temannya yang berinisial L yang menyelengket temannya berinisial F dan mengolok-olok hingga mengancam korban bersama siswa lainnya. Nah, dari kronologi ini menunjukkan bahwa pelaku berkeinginan untuk membuat orang lain menderita dengan cara menyelengket siswa tersebut yang sedang berjalan menghampiri penjual di luar sekolah. Yang kedua adalah superego moral. Seseorang mendorong dari dalam diri bertindak pada kasus perundungan siswa F. Misalnya, guru yang berusaha menutupi kasus perundungan tersebut khawatir jika kasus tersebut tersebar luas. Nah, ego yang mengkontrol berperan penting dalam setiap individu yang terlibat dalam kasus perundungan si siswa F tadi, termasuk korban, pelaku, guru, dan juga orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, dari kasus yang terjadi, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Pelajaran ini berlaku ke semua kalangan ataupun masyarakat, baik orang tua maupun anak-anak. Kasus ini telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi psikis dan fisik korban. Hal ini disebabkan atas perlakuan teman-teman F yang sengaja bersekongkol untuk membuli, hingga salah seorang temannya menyelengket kaki F dan mengolok-olok F. Tidak hanya itu, kasus ini juga berdampak bagi orang tua korban. Orang tua sampai mendesak F untuk bercerita awal mula kejadian, dimana kita anak yang tidak mau bercerita, kita harus mendesak kenapa kejadian ini seperti ini. Dia akhirnya mengulang lagi memori-memori yang ada terjadi pada dia di saat yang lalu-lalu. Dia harus mengulang lagi, mengingat lagi, menimbulkan trauma yang mendalam kepada anak yang dibully. Nah, perlu bagi kita orang tua untuk harus memahami dan memberikan pendekatan yang lebih intim kepada anak-anak kita. Nah, yang kedua yaitu pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik ini memandang kepribadian sebagai hasil belajar dari lingkungan. Tokoh yang antara lain seperti B.F. Skinner, John Weston, dan Pavlov. Nah, perilaku yang dibentuk oleh stimulus dan respon, penguatan atau reward, hukuman ataupun yang termasuk punishment. Nah, kepribadian itu bukanlah bawaan, tetapi dibentuk oleh kebiasaan yang kita pelajari. Nah, contoh kasusnya yaitu seorang anak membunuh ibu kandungnya di Sidoarjo, diduga pelaku minta beliin handphone. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pengaruh lingkungan ini sangatlah berpengaruh bagi anak-anak. Nah, di Sidoarjo ini seorang ibu rumah tangga, kita sebut Ibu Suwati, berumur 50 tahun, di Kecamatan Sidoarjo ditemukan tewas di dalam rumahnya, diduga anaknya yang berinisial H tega membunuh ibu kandungnya karena tak diberikan uang untuk membelikan handphone. Dilansir dari Detik pada saat itu, warga setempat menduga adanya adu mulut antara pelaku dan korban di dalam rumah. Kemudian terdengar teriakan korban, lalu warga beramai-ramai untuk datang ke rumah korban. Si anak yang kita sebut sebagai Aan, nah dia tuh melihat teman-temannya di luar punya handphone misalnya iPhone ataupun Samsung yang mungkin keluaran yang tinggi, membuat dia jadi terpicu meminta keinginan membelikan handphone kepada ibunya. Sedangkan yang kita ketahui pada saat itu ekonomi mereka adalah ekonomi yang sederhana. Kita anggap mungkin membeli makan pun sudah harus berpikir begitu. Nah, tapi si anak ini
tetap kekeh ingin membelikan handphone dan meminta duit kepada orang tuanya, di mana orang tuanya ini, si ibu, tidak sanggup membelikan dia handphone sesuai keinginan dia, yang memicu keinginan dia untuk membunuh ibunya karena tersulut oleh emosi yang meledak-ledak dari dalam dirinya. Nah, pelajaran yang kita dapat dari kasus ini adalah pertama, mulai dari orang tua. Perlunya orang tua memberikan pemahaman tentang perekonomian orang tuanya agar si anak tidak meminta yang berlebihan yang tidak sanggup disanggupi oleh orang tuanya. Nah, yang kedua, kita sebagai anak juga harus melihat bagaimana kondisi perekonomian orang tua ataupun keluarga kita. Jangan seolah-olah ketika kita melihat teman kita memiliki sesuatu yang berlebih, kita harus mempunyai itu. Nah, perlunya kita memahami seberapa mampu kekeluargaan kita, perekonomian keluarga kita, orang tua kita untuk menyanggupi keinginan kita. Nah, di sini perlu kita harus berpikir memodifikasi perilaku negatif menjadi positif, menggunakan kontrak perilaku dan pembiasaan. Semakin kita membiasakan yang namanya memahami dengan kondisi, mungkin ini tidak akan terjadi. Yang ketiga yaitu pendekatan humanistik. Nah, konsep kepribadian pendekatan humanistik menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebiasaan untuk memilih, berpotensi untuk berkembang, mengarah pada aktualisasi diri. Tokoh utamanya yaitu Carl Rogers dan Abraham Maslow. Kepribadian berkembang secara sehat jika individu mendapatkan penerimaan tanpa syarat, empati, dan lingkungan yang mendukung. Nah, di kasus yang ketiga yaitu kasus bully siswa SMP Negeri 19 Tangsel hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah, siswa kelas 1 di Tangerang Selatan ini yang diduga menjadi korban perundungan sejak awal masuk sekolah, meninggal dunia di ruang ICU Rumah Sakit Fatmawati. Siswa tersebut meninggal setelah sebulan berjuang melawan luka serius di bagian kepala yang diduga akibat dipukul menggunakan kursi besi oleh teman satu kelasnya. Diduga jadi korban bully sejak masa orientasi di sekolah. Nah, masih orientasi ini adalah pengenalan lingkungan sekolah, mengatakan anaknya mulai mendapatkan perlakuan kasar sejak hari-hari pertama sekolah. Awal dari orientasi udah kena juga dia, ditabokin kepalanya hingga sebanyak 3 kali. Tindakan intimidasi ini terus berulang-ulang menurut temannya. Kerap ditusuk dengan sedotan, berulang kali di tangan, ditendang, lengannya dipukul hingga ke punggungnya. Takut cerita ke orang tua. Pada hari kejadian, si anak tidak langsung berani bercerita. Saat itu ibunya baru keluar dari ruang ICU dan dalam masa pemulihan. Nah, si anak baru mengakui kejadian tersebut keesokan harinya. Melihat anaknya linglung, berjalan tidak stabil, gerakan matanya tampak janggal. Setelah didesak berkali-kali, si anak tersebut mengaku bahwa ia dipukul menggunakan kursi besi. Nah, dipikir oleh orang tuanya, kok dijedotin tapi ada di tengah ubun-ubun begitu. Terus dia bilang, bukan dijedotin, tetapi dipukul menggunakan bangku. Bangku kursi sekolah ini adalah besi. Sontak kejadian ini dilaporkan ke pihak sekolah. Nah, penting kita mengetahui tentang pendekatan di humanistik ini, tentang empati ataupun penerimaan tanpa syarat, menciptakan lingkungan yang menerima dan memahami tanpa menghakimi. Fokus menjadi manusia. Belajar bukan hanya tentang fakta, tetapi juga pengembangan diri secara keseluruhan. Nah, di dalam BK, kita sebagai guru harus berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sekedar pemberi ilmu semata.
Pembelajaran juga harus bermakna bagi siswa dan melibatkan seluruh aspek diri. Nah, menciptakan lingkungan belajar yang suportif, aman, dan memotivasi. Memberikan juga kebebasan siswa untuk memilih dan cara belajar yang mereka minati, fokus pada pembentukan sikap dan nilai-nilai positif. Nah, dari ketiga pendekatan psikologi kepribadian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan memiliki fokus yang berbeda, namun semuanya saling melengkapi dalam praktik bimbingan konseling untuk membantu konseling memahami diri dan berkembang secara optimal. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.